Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Laila Ali dengan nomor induk mahasiswa B100018558. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sanksi pidana bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan menurut Undang-Undang Kehutanan, serta bagaimana cara pemerintah menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Silahkan simak video berikut ini. Saat masuk ke musim kemarau, program pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian penting pemerintah, apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Hal ini untuk menghindari kejadian kebakaran hutan dan lahan parah, khususnya pada kasus 2019 dan 2015 yang menyebar pada berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, hingga Papua. Kebakaran hutan tersebut menimbulkan dampak kerusakan besar bagi lingkungan, sosial, hingga pada negara. Di dalam perundang-undangan telah diatur mengenai sanksi pidana bagi para pelaku karhutla atau pembakaran hutan dan lahan. Ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam Undang-Undang Kehutanan, sistem pembakaran hutan merupakan hukum yang diancam dengan sanksi pidana dan denda. Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menerangkan sistem pembakaran hutan dengan sengaja dikenakan pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Sedangkan pada ayat 4 pasal tersebut pelanggar karena kelalaiannya diancam pidana 15 tahun penjara dengan denda paling banyak 1,5 miliar. Ini adalah isi dari pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara pemerintah mengatasi karhutla saat pandemi COVID-19. Presiden Jokowi pada rapat terbatas mengingatkan seluruh jajaran agar tak lengah mencegah kebakaran hutan dan lahan terlebih dahulu pada kemarau tahun ini di tengah pandemi COVID-19. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan sebagian besar wilayah akan mengalami puncak kemarau pada Agustus. Dalam laporan itu, 17% wilayah memasuki kemarau April, 38% pada Mei, dan 27% pada bulan Juni. Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Dr. Insinyur Ruanda Agung Sugardiman, MSc, menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi oleh karhutla di masa COVID ini tentunya karena masa PSBB, sehingga sulit melakukan gerakan di lapangan. Namun, upaya pencegahan tetap menjadi prioritas dalam karhutla di tahun 2020. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 3 strategi dalam upaya pencegahan karhutla, yaitu: pertama, analisis iklim dan langkah melalui teknologi modifikasi cuaca. Kedua, pengendalian operasional melalui poskotis lapangan, penegakan hukum, masyarakat peduli api, satuan tugas terpadu. Dan terakhir, pengelolaan lanskap melalui pelatihan pengelolaan gambut. Kepala BMKG, Profesor Dwi Korita Karnawati, MSc, PhD, dalam paparannya menyatakan bahwa 6 bulan sebelumnya BMKG telah memberikan perkiraan informasi dan hasil pemantauan musim kemarau kepada Presiden dan Kementerian atau lembaga serta gubernur yang di daerahnya ada potensi karhutla. Pada bulan Oktober sampai Desember 2020, karhutla masih berlaku di Nusa Tenggara. Sementara secara umum wilayah Kalimantan memiliki potensi yang rendah untuk menjalankan karhutla dan prediksi model ini sejalan dengan kemarau basah pada tahun 2020. Untuk antisipasi karhutla di lahan gambut, Presiden menginstruksikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Badan Restorasi Gambut siaga pengawasan tinggi muka air pada lahan gambut. Pemerintah pun masih terus merekayasa hujan untuk pembahasan gambut melalui TMC di provinsi rawan karhutla sejak Maret hingga Juni.
Pemerintah mengklaim langkah ini bisa disebut titik panas. Periode pertama TMC di Riau sejak 11 Maret sampai 2 April 2020 sebanyak 27 sorti atau penerbangan 21.600 kg natrium klorida NaCl. Upaya ini menghasilkan 97,8 juta meter kubik air hujan dan menurunkan sampai 0 titik panas. Kedua, di Riau 13 sampai 31 Mei 2020 sebanyak 16 sorti dengan pesawat KASA 212C TNI AU sebanyak 12.800 kg NaCl. Langkah ini menghasilkan sekitar 44,1 juta meter kubik air hujan, dapat meningkatkan tinggi muka air Gambut. Terakhir, 2-14 Juni TMC di Sumatera Selatan dan Jambi sebanyak 11 kali penerbangan menghasilkan 24,14 juta meter kubik dan mempertahankan dengan 0 titik panas. Baiklah teman-teman, itu materi yang saya sampaikan. Semoga kita dapat bertemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, motor di belakang. Motor lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila.